Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di YouTube channel Hadian Dayan. Dan bersama kali ini gue Dayan. Sekarang gue akan membahas seberapa pentingnya sih thermal paste itu dalam sistem komputer atau laptop. Biasanya memakai komputer, laptop, atau PC itu udah berbulan-bulan lama-lama makin panas ya cuy. Itu biasanya karena yang pertama itu faktor debu, yang kedua itu thermal paste-nya udah mengering atau thermal paste-nya udah nge-throttle atau kepanasan gitu. Jadi si thermal paste-nya itu udah nggak optimal lagi gitu. Misal kalian udah punya laptop nih, laptopnya kalian ganti dengan thermal paste yang jelek. Misal thermal paste yang botolan itu yang harganya 5.000, itu biasanya di bawah 5 atau di bawah 2 W per M kali K. Jadi karena si thermal paste-nya itu yang buruk, hal itu akan menyebabkan CPU-nya itu kinerjanya menurun, sedangkan suhunya naik. Berdasarkan suhu dan kinerja prosesor, itu semakin baik suhunya atau semakin rendah suhunya, maka prosesor tersebut akan melampaui batas optimalnya. Intinya gini cuy, jadi semakin bagus thermal paste kalian, maka akan semakin turun juga suhunya dan kinerja si CPU atau GPU-nya itu akan semakin optimal. Jadi sebaiknya gimana bang? Pakai thermal paste yang murah atau yang mahal? Jadi gini, gue nggak bilang menyarankan ya, cuma kalau untuk PC low budget atau CPU yang TDP-nya rendah itu nggak apa-apa lah untuk pemakaian thermal paste yang jelek. Tapi untuk CPU dengan TDP yang di atas 95 atau 90 ke atas, itu sebaiknya gue sarankan menggunakan thermal paste yang di atas 5 atau di atas 8 W per MK, karena lebih membutuhkan thermal dissipate yang tinggi ya cuy. HSF-nya aja udah minta yang entry level, bukan yang bawaan stok atau AMD fan, Intel fan gitu. Jadi apa ya, kalau udah CPU dengan budget yang tinggi ya usahakan kalian juga beli thermal paste yang bagus gitu loh. Jadi jangan nanggung-nanggung. Lagian kalau kalian belinya nanggung-nanggung gitu bisa nurunin kinerja si performa dari CPU tersebut. Misal umur dari CPU tersebut harusnya bertahan hingga 8 tahun. Jadi karena kalian menggunakan thermal paste yang jelek gitu, jadi itu cuman bertahan 2,5 tahun atau 1 tahun gitu kalau emang bener-bener kepanasan banget heatsinknya. Oh iya, banyak juga di OL shop ya, di online shop itu banyak thermal paste yang palsu ya cuy. Gimana sih caranya bedain thermal paste yang ori dengan yang palsu? Jadi gini ya, cari thermal conductivity-nya yang ingin kalian dapatkan, lalu harganya. Misal kalian ingin beli thermal grizzly yang Kaironaut 1 gram itu $10, dibeli oleh penjual Indonesia itu $10 dengan ongkirnya berapa gitu. Jadi pastinya nggak bisa di bawah $10 lah, di atas $10. Nah, yang gua lihat di Indonesia itu online shopnya semuanya harga di bawah $10. Mau itu thermal grizzly Kaironaut, mau itu Arctic apa gitulah, itu harganya masa cuma 60.000 sampai 80.000, yang nggak logis banget ya. Pasti itu bisa jadi thermal paste yang bodong lah. Jadi gue saranin sih kalian tuh langsung beli dari si pembuatnya ya. Misal gue kan ini beli dari Cooler Master, nah gue itu langsung beli dari dropshipper officialnya gitu. Udah pasti dijamin 100% ori sih, dan gue juga udah coba hasilnya bagus daripada yang MX4 atau MX8 gitu yang gue beli 4 tahun yang lalu gitu. Jadi itu palsu ya, malah bikin performa dari laptop gue jadi turun. Akibatnya laptop gue yang seharusnya bisa main GTA 5 dengan lancar, sekarang malah main GTA 5 nge-lag karena CPU-nya kepanasan terus-menerus. Nah, karena di sini menggunakan thermal paste dari Cooler Master, yaitu Master Gel Pro V2. Ini gambarnya. Dan ini udah gue buka ya. Isinya cuman ada thermal paste sama grease scrapernya, jadi buat ratainnya. Jadi untuk benchmarknya atau tesnya di sini gue menggunakan RX 580. Kenapa nggak CPU? Jadi CPU gue di sini kan TDP-nya 95 ya. Lagian juga kan CPU low end ya. Jadi nggak butuh banget sih. Pakai thermal paste yang biasa aja juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, di sini masalahnya itu RX 580 itu TDP-nya sangat tinggi ya cuy. Bisa dari 150 hingga 240. Tergantung dia di overclock apa enggaknya. Kalau nggak di overclock ya mungkin 170, ya itu gue udah coba. Jadi karena di sini gue beli RX 580 yang bekas dan mau dibuat build PC, ya sekalian aja gue bersihin dan gue reapply thermal paste-nya dengan thermal paste yang jauh lebih bagus daripada tidak diganti sama sekali cuy. Ikan lele ingin keringat pada kepalaku, dan mulai tambah lagi kepala digeleng-geleng. Wow coba pali mainnya ikan lele.
digeleng-geleng. Walau coba kali-kali. My name, ikan lele. Ingin keringetan. Ya kalian tahu sendiri, rig di sistem gua itu bottleneck 66%. Jadi misal kalau kalian kolaborasiin dengan i3 9100F atau i5 9100F juga, itu pasti hasilnya bakal jauh lebih. Bisa sampai 90 fps average, bisa banget. Atau sistem mengalami spike hingga 100 fps ke atas, bisa banget cuy. Karena udah menggunakan i3 dengan 9 gen atau 10 gen. Nah, dari sekian benchmark yang telah gua paparkan tadi, masih yakin nih pakai thermal paste bajakan atau thermal paste palsu atau thermal paste yang 5000-an? Perlu dipikirkan ulang cuy, karena thermal paste sendiri juga sangat mempengaruhi sistem, dan thermal paste sendiri itu jarang banget dinotis sama beberapa orang karena masih belum tahu apa itu kegunaan dari thermal paste sendiri. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Untuk kalian yang ingin bertanya, langsung aja komen di bawah. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe coy, karena subscribe sendiri itu gratis dan subscribe juga sangat membantu saya. Dan as always, thank you guys.